Kebayang nggak lagi nyetir terus ngeliat muka sendiri gitu di billboard gede di jalanan? Wah, rasanya gimana? Saya pernah, itu adalah pas iklannya Bank Permata yang juga ngedukung promo acara sore dengan Tatayang waktu itu ya. Jadi di Bahana FM gitu, ngelihat muka sendiri di billboard. Wah, itu sebuah nggak ngerti ya. Jarang-jarang aja untuk punya pencapaian, pencapaian lah, mukanya gede banget gitu di billboard. Nah, itu salah satu yang sudah sempat dijalani yang merupakan bagian kerja dari saya juga gitu ya. Jadi kalau ini diceritain biar enak aja gitu buat cerita lebih pengalaman kerja di Mirsa Kerja. Hei, botak kerja, kita lanjut lagi dan sekarang pertanyaannya adalah bisakah kita ngelamar ke suatu tempat kerja walaupun tidak ada lowongan? Bisa. Apalagi kalau tempat kerja itu adalah tempat kerja impian. Profesi itu adalah profesi impian kita. Jadi walaupun gak ada lowongan, kita pingin banget buat dapetin pekerjaan itu. Pernah gitu? Nah, kalau itu yang terjadi, kita harus siap untuk memberikan beberapa hal. Yang pertama adalah letter of interest. Artinya kita email aja, zaman sekarang kan email semua gitu kan, menunjukkan keinginan kita untuk berada di perusahaan itu dan untuk posisi tertentu. Berarti kan harus cari tahu nih siapa yang dituju untuk menuju ke perusahaan itu. Ini udah gampang kalau jawabannya zaman sekarang, ada LinkedIn, kita bisa search ya kan. Terus di LinkedIn itu juga bisa ada informasi kerjaan dari perusahaan manapun juga. Siapa tahu perusahaan yang kita mau juga memasang lowongan itu, begitu kan. Kemudian kalau tidak ada Instagram, kita bisa cari, ada aja yang bisa kita temukan di sana. Kepada siapa itu akan ditujukan letter of interest. Walaupun harus sadar betul kemungkinan besar kita punya surat ketertarikan itu atau letter of interest itu nggak dibaca, ada kemungkinan besar. Tapi namanya kalau pekerjaan impian kan kita melakukan apapun yang kita mau supaya bisa mencapai ke sana. Termasuk mungkin kalau lowongannya belum pada posisi yang kita mau, tapi kualifikasi kita cocok. Masuk aja dulu. Nanti kan akan terus ke sana. Oke, letter of interest ya. Letter of interest ini adalah sesuatu yang kita kirimkan menunjukkan ketertarikan kepada perusahaan dan posisi tertentu yang kita ingin tuju di situ. Berarti details resumenya, kurikulum vitae kita harus luas. Ya. Jadi kita mencantumkan apa-apa yang sekiranya akan mendukung untuk posisi yang kita lamar di perusahaan itu dan berikan sebuah pernyataan kenapa tertarik untuk berada di situ. Ya kan? Jadi itu tercantum pada suratnya, itu tercantum pada CV-nya, highlight kenapa kita mau ada di perusahaan itu. Terus, udah nih, ini disiapin dulu, jangan dikirim dulu, udah disiapkan ya, letter of interest-nya disiapkan, CV-nya juga dalam highlight yang kuat untuk posisi itu. Yang ketiga, siapkan juga sosial media kita. Jadi kita punya bayangan nih, begitu surat ketertarikan letter of interest siap, CV-nya siap, kita harus pikirkan apa yang kita akan tampilkan pada sosial media kita. Begini, jadi habis kita kirim CV dan letter of interest itu, kan ada kemungkinan dia tertarik. Entah HRD, entah pengambil keputusan di perusahaan itu, pasti akan ngecek, ini siapa? Orang kok nekat kirim lamaran tanpa ada posisi dibuka. Dimana ngeceknya? Sosial media dan Google. Nah, kita harus mikir nih, sosial media kita ketika diteropong sama perusahaan itu udah cocok belum ya? Kita siapkan strateginya. Jadi entah mau disiapkan sebelum kita kirim itu CV dan letter of interest, atau pokoknya gini prinsipnya, ketika dia tertarik, dia udah bisa ngeliat dan tampilan kita di sosial media udah cocok untuk posisi yang kita lamar di perusahaan itu. Jadi dia melihat, wah dia punya tekad yang bagus, kirim tanpa ada lowongan, terus pencapaiannya juga bagus gitu kan, tertampil di sosial media gitu. Jadi siapkan letter of interest, surat lamaran yang berisi sebuah ketertarikan, CV yang juga profil kita lengkap, utamanya yang sesuai dengan posisi yang kita lamar dan perusahaan yang kita tuju itu. Yang ketiga, sosial media siapkan, mau LinkedIn, mau Instagram, mau Facebook, silahkan. Twitter, hindari ujaran-ujaran kebencian ya. Kemudian udah 3 itu, tentukan berikutnya waktu kirim emailnya itu kapan yang tepat. Konon HRD itu ngecek email-email dari antara hari Senin sampai hari Rabu, hari Kamis Jumat untuk muatan kerja lainnya. Tapi kan semua orang punya
cara kerja masing-masing ya, tapi antara Senin sampai Rabu itu adalah yang disarankan. Oke, gitu. Oh, saya pernah nggak kayak gitu? Mau sering. Saya sering mengirimkan surat lamaran ke tempat-tempat kerja yang tidak membuka lowongan, tapi saya mau aja, ya kan, kerja radio ya. Saya sudah sempat cerita juga di awal-awal bikin serangkaian hashtag Nusa Kerja ini. Kirim surat lamaran ke 3 radio yang beda, yang tidak sedang butuh penyiar, akhirnya nyantol juga. Dan itu bukan satu-satunya, ada beberapa yang lain yang nggak nyantol juga. But the moral of the story, kalau itu adalah kerjaan impian, ya diwujudkanlah impian itu.